Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan terkait materi paragraf dan wacana. Berikut anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Alia, sebagai moderator. Lalu ada Revi Febrianda, Sulsi Anggraini, Rizky Saputra, Deva Yunita, dan satu lagi Asmawiyah yang baru bergabung dengan kelompok kami. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait penjelasan tentang paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berfungsi sebagai inti paragraf, kalimat yang lain sebagai penjelas. Contohnya, menurut Wijono 2007, paragraf adalah bagian tertinggi dan luas dari kalimat karena paragraf menyusun kalimat dengan mengutamakan ide pokok yang akan dikembangkan. Fungsi utamanya memudahkan pembaca memahami isi tulisan dengan aliran ide yang logis dan terstruktur. Selanjutnya ada unsur paragraf. Paragraf itu nggak cuma sekedar beberapa kalimat nyambung, tapi punya struktur tertentu supaya gampang dipahami. Unsur pertama adalah kalimat utama. Ini kayak inti dari paragraf. Biasanya kalimat utama ini ngasih tahu pembaca apa yang mau dibahas di paragraf itu. Terus ada kalimat penjelas yang fungsinya mendukung kalimat utama. Kalimat ini bisa berisi contoh, bukti, atau penjelasan tambahan supaya ide ini tuh lebih jelas. Kadang ada juga kalimat pengantar atau penutup yang dipakai buat menegaskan ide utama atau memperhalus aliran paragraf. Selain itu, ada dua hal penting yang bikin paragraf enak dibaca, kohesi dan koherensi. Kohesi ini hubungan antar kalimat, misalnya lewat kata penghubung atau pengulangan kata kunci supaya kalimat terasa nyambung. Koherensi itu alur ide yang logis, jadi pembaca nggak bingung baca paragraf dari awal sampai akhir. Kalau semua unsur ini dipakai dengan baik, paragraf bakal jelas, rapi, dan gampang dimengerti. Selanjutnya ada fungsi paragraf. Paragraf itu punya peran penting dalam tulisan loh. Pertama, paragraf itu memudahkan pembaca buat menangkap ide yang ingin disampaikan oleh penulis. Bayangin aja kalau misalnya kamu baca satu kalimat panjang tanpa jeda. Pasti bingung kan? Kedua paragraf itu jadi awal ide baru. Setiap paragraf biasanya fokus ke satu topik atau gagasan utama supaya nggak tumpang tindih sama ide lain. Ketiga, paragraf itu bikin tulisan lebih terstruktur. Dalam sebuah teks, paragraf itu membantu pembaca mengikuti alur ide dengan logis. Jadi, pesan tulisan itu bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, paragraf itu penting sebagai unit analisis dalam wacana atau tulisan panjang, kayak esai, makalah, artikel, atau laporan ilmiah. Dengan paragraf yang baik, setiap gagasan bisa dipisahkan dan dijelaskan dengan rinci tanpa bikin pembaca bingung. Jadi, bisa dibilang paragraf itu fondasi supaya tulisan gak cuma lengkap, tapi juga enak dibaca. Jenis paragraf berdasarkan letak utama. Yang pertama ada paragraf dedukatif. Kalimat utama di awal diikuti kalimat penjelas. Contohnya, pola asuh orang tua sangat penting. Dengan pola asuh yang tepat, anak dapat mengenal norma dan nilai sosial sejak dini. Jadi, ini tuh intinya langsung ada di kalimat pertama. Habis itu baru dijelaskan lebih lanjut. Jadi, kita nggak perlu nebak-nebak dari awal udah tahu topiknya apa. Yang kedua ada paragraf indukatif. Kalimat utama di akhir diawali fakta, bukti, atau contoh. Contohnya, anak dari keluarga broken home cenderung mengalami kesulitan sosial. Perkembangan mental mereka dapat terganggu. Oleh karena itu, pendidikan yang tepat mempengaruhi perkembangan anak. Kalau ini kebalikannya, awalnya dijelasin dulu panjang, kasih contoh atau fakta, baru di akhir dikasih kesimpulan inti. Yang ketiga, ada paragraf campuran atau dedukatif dan induktif. Kalimat utama muncul di awal dan di akhir paragraf. Di sini contohnya, pola keluarga dual career membuat waktu terbatas bagi keluarga. Konflik pekerjaan dan keluarga sering muncul. Kesulitan menyeimbangkan keduanya dapat mempengaruhi kinerja suami dan istri. Kalau ini gabungannya, awal udah ada inti, terus dijelasin, terus di akhir ditegasin lagi biar makin jelas. Yang keempat ada paragraf interatif. Kalimat utama berada di tengah, kalimat awal sebagai pengantar, kalimat akhir sebagai penegasan. Contohnya, setiap keluarga memiliki karakteristik unik. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu,
dan anak yang masing-masing memiliki fungsi. Keharmonisan keluarga tergantung pada pemenuhan peran ini. Kalau ini inti ada di tengah, jadi awal cuma pembuka dulu, baru masuk inti di tengah, terus ditutup lagi di akhir. Yang kelima ada paragraf deskriptif atau naratif. Gagasan utama tersebar di seluruh paragraf, digunakan untuk menggambarkan tempat, orang, atau peristiwa. Yang ini beda, gak ada inti di satu kalimat aja, isinya menyebar semua, biasanya buat cerita atau menggambarkan sesuatu. Ciri-ciri paragraf efektif. Nomor 1, ide pokok, fokus pada suatu gagasan utama. Nomor 2, kalimat pendukung, menjelaskan, memberi contoh, atau bukti ide utama. Nomor 3, kohesi, kalimat saling terhubung, kata penghubung, repetisi, sinonim. Nomor 4, koherensi, alur ideologis antar kalimat. Nomor 5, struktur rapi, kalimat penghantar, inti, dan penutup. Nomor 6, bahasa tepat, kata jelas, mudah dimengerti sesuai konteks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawiyah dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tersebut. Pengertian wancana. Wancana adalah kumpulan paragraf yang saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Wancana lebih besar dari paragraf, menyampaikan topik utama secara lengkap. Menurut Suparno 2010, wancana adalah unit bahasa dengan tujuan komunikasi tertentu, baik lisan maupun tulisan. Apa sih sebenarnya wancana itu? Jadi, wancana itu sebenarnya adalah kumpulan paragraf yang saling berhubungan. Jadi, bukan satu atau dua kalimat, tapi gabungan dari beberapa paragraf yang akhirnya membentuk satu informasi yang utuh dan lengkap. Nah, kalau dibandingkan dengan paragraf, wancana itu lingkupnya lebih besar. Kalau paragraf biasanya membahas satu ide pokok, wancana ini menyampaikan topik utama secara lebih mendalam dan lengkap. Menurut ahli bernama Suparno di tahun 2010, wancana itu didefinisikan sebagai satuan bahasa yang punya tujuan komunikasi tertentu, bisa dalam bentuk lisan kayak pidato, ceramah, atau juga bentuk tulisan kayak artikel dan makalah. Nah, biar lebih mudah bayanginnya, contohnya kayak wancana itu banyak banget. Misalnya ada artikel di koran atau majalah, terus ada esai, makalah, atau juga pidato yang kita dengar, itu semua termasuknya wancana. Jadi intinya, wancana itu adalah satuan bahasa yang utuh, baik lisan maupun tulisan, yang menyampaikan informasi secara lengkap. Jenis-jenis wacana. Yang pertama ada naratif, yaitu menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis dengan tokoh, alur, dan latar. Tujuannya menghibur atau menyampaikan pesan moral. Dan yang kedua ada deskriptif, yaitu menggambarkan objek, tempat, atau suasana secara rinci sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasakannya sendiri. Dan yang ketiga ada eksposisi, yaitu menjelaskan atau memaparkan informasi, fakta, dan konsep secara jelas dan objektif, tidak berpihak, tujuannya hanya memberitahu. Dan yang keempat ada argumentatif, yaitu menyampaikan pendapat disertai alasan dan bukti yang kuat untuk meyakinkan pembaca bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah. Dan untuk yang terakhir ada persuasif, yaitu mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu atau mengikuti pendapat penulis, sering dengan bahasa yang emosional dan menarik. Untuk selanjutnya ada struktur wacana. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu topik, latar belakang, dan tujuan.
Yang kedua ada isi atau pembahasan, yaitu paragraf-paragraf yang membangun argumen atau informasi. Yang ketiga ada kesimpulan atau penutup, yaitu merangkum isi dan menegaskan pesan utama. Dan yang terakhir ada paragraf dalam wacana harus kohesif dan koheren agar informasi mengalir logis. Dan untuk penjelasan yang terakhir ada tips menulis wacana yang baik. Yang pertama, tentukan topik utama wacana. Yang kedua, susun paragraf berurutan logis, yaitu pendahuluan, isi, kesimpulan. Yang ketiga, gunakan kata penghubung antar paragraf agar kohesi terjaga. Yang keempat, setiap paragraf harus mendukung topik utama, yaitu koheren. Yang kelima, periksa jenis paragraf untuk tujuan wacana atau narasi, deskripsi, eksposisi, argumentatif, dan persuasif. Baiklah teman-teman, jadi itulah penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simpulan terkait presentasi tersebut, yaitu paragraf merupakan unit bahasa yang membahas satu gagasan utama, terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Wacana adalah gabungan paragraf yang membentuk kesatuan informasi yang utuh, memiliki kohesi dan koherensi. Penggunaan kalimat efektif sangat penting agar paragraf dan wacana mudah dipahami, jelas, dan tepat sasaran. Paragraf yang baik mendukung wacana yang koheren dan kohesif, sehingga paragraf yang tidak fokus dapat membingungkan pembaca. Pemahaman tentang jenis paragraf, struktur wacana, kohesi, koherensi, dan kalimat efektif menjadi kunci untuk menulis karya ilmiah atau teks yang komunikatif.